Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'hu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minasy sabirin. Falamma aslama wa tallahul jabin wa nadainahu ayya ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin in hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bi dzibhin 'adzim. Jamaah yang berbahagia, marilah pertama-tama kita mengaturkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini untuk sholat Jumat. Kalau saya ini pertama kali di sini, baru pertama kali di sini, dan kemarin saya juga diberi pemberitahuan nek saged kula setiap Jumat. Niki Jumat napa nggih Pak saniki? Jumat Legi lah, mungkin insyaallah nanti setiap Legi saya usahakan untuk di sini, dan mohon nanti panitia nek kula kadang kali mungkin dielek kaya ngaten nggih, di WA napa di SMS mekaten. Napa jamaah sekalian, tanpa rahmat hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala mustahil kita bisa tetap beribadah dalam keadaan sehat walafiat. Nyenengan kula kudu bersyukur, kedah bersyukur. Kenapa? Di beberapa tempat jamaah itu mungkin masih belum boleh Jumatan begitu. Apalagi di negara-negara lain yang memang masih sangat persebarannya masih sangat masif begitu, belum boleh beribadah. Kita pun sebenarnya kalau beribadah, kalau sesuai dengan aturan pemerintah nggih, ini harusnya menjaga jarak begitu 1 meter gitu kalau menurut protokol dari Dinas Kesehatan. Terus memakai masker, tidak usah salaman, apalagi ciuman atau cipika-cipiki mboten sah mawon niku. Ini untuk menjaga. Jadi kita memposisikan diri sebagai orang yang sakit begitu. Walaupun kita enggak sakit mungkin yakin, tapi kita posisikan diri jangan-jangan saya sakit begitu. Karena ngaten sekarang kan ada namanya OTG, orang tanpa gejala. Rumangsa niku mboten sakit. Niku jangan-jangan niku bisa jadi dia sakit karena mungkin sedang pernah kemana begitu. Ini kemarin di desa saya, jamaah yang berbahagia, itu Karangmojo. Dulu pernah distatuskan menjadi zona merah karena ada 10 kasus. Wingi pun turun niku rada kaca nembe wingi sonten niku tambah melih. Jadi zonane abang melih sini ketengan kula niku. Gitu. Baru kemarin tambah lagi begitu. Jadi monggo lah kita menjaga diri gitu. Nek kira-kira mboten perlu, mboten sah memaksakan diri pergi jauh begitu. Gitu. Nek ke pasar ajeng ke pasar, mboten masalah. Karena itu yang penting untuk kita berjual beli, tapi tetap patuhi protokol dari pemerintah, memakai masker. Apalagi kalau sedang sakit ya harus pakai masker begitu. Kalau memang sakitnya terus makin sakit begitu, segera ke puskesmas begitu atau ke Pak Sunu, itu kan nanti bisa dicek kesehatan kula panjenengan. Jadi tidak usah terlalu takut, mboten panik, nggih ampun gampang kayak ngaten niku. Jangan menganggap enteng dengan penyakit menika. Mari ini penyakit mematikan tenan nggih, mematikan gitu. Tur nek ampun sakit ngaten niki rekoso, ora ono sing ngendangi gitu. Ora ono sing mungkin ya ngapunten nyumbang-nyumbang ya bingung, mungkin mboten pareng kepanggih ngaten niku. Niki repotnya mungkin di situ.
Jamaah yang berbahagia, salam dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya pada yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, saya berpesan kepada saya sendiri terutama dan juga kepada jamaah semuanya, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya takwa, ya, dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Itu napa nggih? Makna sing paling gampil ngoten niku. Takwa niku menapa? Pokoke nek ana dawuh Allah niku ditindakake, nek wonten larangan Allah niku dipun tebi ampun dilakoni. Ngoten niku. Niku gampang ngoten niku. Nah, jenengan pun saged nindakake ngoten niku, kita semua dapat menjauhi semua larangan Allah, melaksanakan semua perintah Allah. Itu napa janji Allah? Kita termasuk orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Saat temene sing paling mulya ing antarané kowe kabeh ning ngarsane Allah, yuke wong sing paling takwa. Artinya jenengan mempeng-mempengan gitu. Ibaratnya nek balapan ya, jangan paling cepet lek napa netepi dawuh Allah, paling cepet lek menghindari larangan Allah niku jenengan wong sing paling takwa. Ngoten niku. Artinya di dunia ini kan nggih, sama semuanya itu kan berlomba ya, kita berlomba. Fala yatanafasil mutanafisun. Kita berlomba. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kita kan berlomba. Berlomba mendapat ampunan Allah, berlomba mendapat surganya Allah. Pripun? Ya tenanan. Cepet-cepetan mempeng-mempengan anggenipun ngibadah mekaten. Aja malah aku tak terima keri, tak terima neng jobo, tak terima orang ngelakuin ini, berarti jangan boten berlomba. Padahal kita disuruh berlomba, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi kalau panjangan di dunia karena Allah akan menguji siapa yang paling baik amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sing paling apik amal niku mungkin sing dibiji teng Gusti Allah. Nah niki jamaah semuanya niku poin pentingnya kula panjenengan tetap menjaga meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah hubanganipun ngaten sekedar malih insyaallah ngenjing dinten Jumat kula panjenengan badhe insyaallah nggih salat Idul Adha. Lan sing paling penting melih bar niku kula panjenengan nyembelih binatang kurban. Ngoten niku. Bagi yang mampu. Artinya itu diwajibkan hanya bagi yang mampu. Nek mboten mampu nggih mboten kewajiban. Gitu. Artinya nek merasa tidak punya kelonggaran secara rezeki begitu, tidak ada dana ya tidak ada kewajiban. Tapi bagi yang punya dana, ada rezeki begitu, harusnya dia tergugah untuk berkurban begitu. Sajane ngaten sama sedaya, riniku zamane Kanjeng Nabi Ibrahim makaten. Niku nggih mboten namung napa nggih? Tegasnya mboten namung tiyang Islam napa tiyang sing nyepeng tauhid, tapi umumnya orang pada waktu itu. Jenenge zaman-zaman primitif nggih. Nek ajeng kurban mbuh niku nggih Gusti Allah, mbuh niku nggih sesembahan napa-napa dewa-dewa napa-napa, iku sing dikurban iki menungso. Di zaman dulu itu kalau berkurban ya manusia yang dikorbankan. Niku. Jadi kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan begitu, korbannya apa? Manusia. Niku zaman Nabi Ibrahim. Jangankan zaman Nabi Ibrahim, zaman semuanya. Di zaman Umar bin Khattab niku tang Mesir nggih. Niku nek kepengin banyune Sungai Nil niki mboten asat niku ngurbanke perawan. Jadi menungso dicemplungke. Dipateni menungso niku perawan niku dicemplungke teng Sungai Nil ben banyune mbludak ngoten niku. Niku tradisine ngoten niku. Niku zamane Umar bin Khattab nalika napa niku gubernur Mesir niku Amr bin As. Niku ngoten niku. Niku zaman pun wonten Kanjeng Nabi Muhammad ngoten niku. Terus kan niku akhirnya si Umar kirim surat ditujukan kepada Sungai Nil.
Sing intine ngoten niki, Sungai Nil nek kowe pancen le mbludak banyune krana Allah, mengko mergo salat iki kowe gek mbludak. Ngoten niku. Bar niku salate cemplung teng Sungai Nil, langsung sungene mbludak. Dadi bar niku ora ana kurban menungso meneh. Ngoten niku. Nah, zaman Nabi Ibrahim seperti itu jamaah semuanya. Jadi mungkin karena mengikuti irama ritme kebudayaan sing onten wekdal semanten yang ada pada hari itu. Nah, untuk menunjukkan ketakwaan dengan berkurban, kurbannya manusia, Nabi niku diimpeni. Pripun impene? Niki dawuh Kanjeng Nabi Ibrahim marang putrane inggih menika Nabi Ismail. Ya bunaya ini ara fil manami. Anakku, aku mau bengi ngimpi anni adbahuka, aku iki nyembelih awakmu. Ngorbanke awakmu. Fangdur madza tara, asiki pinemu iki kepiye? Bagaimana pendapatmu? Tadi malam saya bermimpi, gitu. Saya harus menyembelih engkau. Jadi ngaten jamaah sedaya, nek seorang nabi ngimpi itu merupakan wahyu. Beda dengan kita yang hanya orang awam, orang lumrah begitu. Nek ngimpi paling ya bunga kembang tidur begitu. Tapi kalau seorang nabi memimpikan sesuatu, itu merupakan isyarat dawuh perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nek ngimpine aku kon beleh Ismail, berarti aku memang kon beleh Kanjeng Nabi Ismail mengatakan. Ning dilalah jamaah semuanya kok ayo anaknya Nabi Ibrahim adalah anak yang soleh. Jadi ketika ditawani ngoten niku, jawabnya ngoten niki. Ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayah, kerjakan saja apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah aku menjadi orang-orang yang sabar. Nah niku. Gitu. Karena anak yang soleh tahu ini perintah Allah, dia tidak menolak. Sami'na wa ta'na. Saya mendengar, saya taat begitu. Begitu karo bocah sakniki anak-anak kula dhewe gitu. Nek dikandani sekecap semaur, orang kecap malah kepara ngengkel karo yang sebut benar niku sing kula panjenengan kudu banyak istighfar, banyak berdoa gitu. Makanya sering kita diminta oleh Nabi untuk berdoa Rabbi habli minas sholihin. Niku sering diucapkan sama semuanya. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah aku keturunan anak-anak yang soleh gitu. Jadi ketika diajak untuk berbuat baik gitu, untuk beribadah, dia taat menurut kepada perintah kedua orang tuanya. Nah, gandeng gelem ngaten nggih, sama semuanya mau dia. Makanya kemudian dibawa ke suatu tempat, dibaringkan. Nah, ketika akan dipotong itu, gitu, jangganipun lehernya Nabi Ismail, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril membawa seekor kambing dari surga, menurut hadis seperti itu. Terus mengatakan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kamu sudah membenarkan mimpimu begitu. Kamu sudah berbuat baik. Dan inilah karena ini merupakan sebuah ujian yang besar dan kamu lulus, akan diganti anakmu dengan seekor kambing dari surga, yaitu apa? Di sini disebutkan bidzibhin azim, sebuah sembelihan atau kurban yang agung begitu. Nah ini kemudian sama semuanya kula panjenengan gandeng derek Kanjeng Nabi Muhammad, dan Muhammad meneruskan tradisi ini pun Nabi Ibrahim, kula panjenengan juga dianjurkan untuk juga berkurban. Mengorban apa? Ya seekor kambing juga, atau misalnya sapi dengan bertujuh begitu, atau kerbau misalnya ya. Kalau di daerah Pantura kerbau biasanya malah bukan sapi. Atau ketika di Arab ya dengan unta nanti bertujuh juga begitu. Kalau kita mungkin ya kambing begitu. Kita bahas sebagai bentuk tadi kita seperti mengibaratkan diri sebagai Nabi Ibrahim yang lebih mencintai Allah dibanding mencintai dunia, gitu. Lebih mengutamakan takwa kepada Allah daripada mengutamakan cinta kepada dunia kita. Dengan apa? Dengan berkorban tadi. Berkorban itu juga merupakan bentuk
tadi saya kaitkan dengan yang saya sampaikan di muka, yaitu bagaimana kita mengimplementasikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surah Al-Hajj dikatakan sama semuanya, la ya lan layyana lallaha luhumha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan juga darahnya, akan tetapi takwa dari kamu semuanya. Jadi kita berkorban sesungguhnya adalah untuk semata-mata mengekspresikan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mboten penting ajeng sapi sing gedene sebetulnya mboten penting. Nopo sapi lah, nopo wedhus, nggih nopo mendo, nopo sing lemu, nopo sing nopo puru, nopo sing pripun, sing penting asal memenuhi syarat nggih. Itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana perasaan dalam hati kita bahwa saya melaksanakan kurban ini semata-mata karena tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Atau orang penting regane piro mboten penting. Ya pasti sing apik sing larang, niku sing larang sing lemu sing mboten cacat gitu, sing lanang. Ya. Karena memang diusahakan ya walaupun boleh juga berkorban kambing betina, tapi itu diutamakan jantan nih, jantan begitu. Jantan yang sudah ada tanduknya, yang gemuk, itu sing sehat, tidak buta, tidak pincang, tidak cacat begitu. Niku sing penting niku. Asalkan ngomong itu tidak perlu jenengan ajeng sapi napa ajeng mendo napa ajeng regane pita niku mboten penting. Sing penting napa niku? At-taqwa minkum. Jadi bahwasanya kita berkorban semata-mata untuk mewujudkan atau apa ya? Bagaimana mengejawantahkan takwa kula panjenengan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena kita secara rezeki ada kelebihan begitu, gitu, ada kelonggaran secara rezeki ya memang kita wajib berkorban begitu. Ini mungkin menjadi penting karena saya kemarin menerima beberapa informasi di beberapa masjid sini juga memang masih kurang begitu. Bahkan ada yang bilang kepada saya belum ada sama sekali Pak Sabur, di sini belum ada yang kurban sama sekali. Ini kan monggo ini menjadi apa nggih? Monggo ini kula panjenengan saya tergugah begitu. Semoga ini menjadi pelebur dosa kita bagi yang mampu nggih. Kenapa? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kenapa kita sejak tanggal 1 tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh memotong rambut manapun lah, tidak boleh memotong kuku itu seperti itu karena apa ya, sebagai bandingan, sebagai timbangan ya, karena setiap ujung rambutnya si kambing, ujung rambutnya si sapi sampai ujung kukunya si sapi begitu, si kambing itu menjadi tebusan untuk dosa-dosa kita begitu. Itu pengibaratnya seperti itu. Maka kita juga sama, jangan sampai kita motong rambut, motong kuku sebelum hewan kita disembelih, karena itu akan menjadi penjamin tebusan untuk kita terbebas dari api neraka nanti kelak di akhirat dengan hewan yang kita korbankan ngaten. Semoga sekali lagi saya mengajak bagi yang sudah mampu, ada kelonggaran rezeki, marilah kita melaksanakan ibadah kurban nanti pada tanggal 10 Dzulhijjah, insyaallah akan jatuh pada hari Jumat yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal ikhwan ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yashalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ni'amin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin
wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa la 'afwan 'indal hisab wa najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dirki syaqwa wa syamalatil a'da wa su'il qada. Allahumma khtim lana bi khairil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.